Shalom, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Mari buka bersama firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 29 ayat 9-14 sebagai dasar perenungan bagi kita bersama pada pagi hari ini, Jumat 24 Juli 2020. Sebelum kita renungkan firman Tuhan ini, mari satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Urapi dan kuasai hati kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami serta menyelami kehendak dan maksud firman-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 9-14 di bawah judul Yakub di rumah Laban. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Allah tidak akan pernah berlalu. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita sekalian pernah berpergian ke suatu tempat dan melewati perjalanan panjang, sama halnya dengan Yakub. Yakub adalah anak kedua dari Ishak dan Ribka. Ribka memiliki saudara laki-laki yang bernama Laban. Laban memiliki dua anak perempuan, yang pertama bernama Lea dan yang kedua bernama Rahel. Mereka tinggal menetap di Haran. Setelah melewati perjalanan panjang dari Beersheba menuju Haran, Yakub akhirnya bertemu dengan kerabat ibunya di Haran. Sebelum berjumpa dengan Rahel dan Laban, Yakub dalam perjalanannya sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Tuhan di Betel melalui mimpi. Dan setelah itu, ia bertemu dengan sekelompok kawanan kambing domba bersama dengan gembalanya di sebuah sumur dan bertanya apakah mereka mengenal Laban. Kejadian pasal 29 ayat yang kelima. Tuhan yang dijumpai Yakub di Betel pada perikop sebelumnya senantiasa menyertai perjalanan Yakub. Ia dapat bertemu dengan keluarga ibunya di Haran berkat penyertaan Tuhan yang nyata atasnya. Pergi ke suatu negeri hanya seorang diri, hanya untuk menghampiri keluarga yang belum pernah dijumpai adalah suatu keberanian telak yang dimiliki oleh Yakub. Negeri dengan orang asing yang tidak diketahui. Manakah sanak saudara yang dimaksudkan Ribka ibunya adalah suatu tantangan pertama yang harus dihadapi oleh Yakub. Namun karena berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa nyata atas kehidupan Yakub, membuat ia akhirnya bisa berjumpa dengan kerabat dari ibunya di Haran. Pertama ia bertemu dengan Rahel dan menceritakan tentang siapa dirinya, dan Rahel tidak merasa takut ataupun ragu akan apa yang dikatakan oleh Yakub tentang hubungan kekeluargaan mereka. Hal itu bisa kita lihat bersama pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Setelah bertemu dengan Rahel, Yakub akhirnya bisa bertemu dengan Laban, saudara ibunya.
dan Yakub diterima dengan sangat baik oleh Laban di tempat kediamannya. Bukti dari penerimaan itu ialah pernyataan Laban bahwa sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Saudara sedaging artinya ikatan kekerabatan yang sangat dekat. Laban sama sekali tidak ragu juga bahwa Yakub adalah kerabat dekatnya. Percaya terhadap orang baru yang pertama kali dijumpai adalah hal yang paling sulit untuk dijumpai dan didapatkan. Begitu juga dengan kita. Subtema bulan ini adalah melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Berani dan maukah kita untuk pergi melayani ke suatu tempat yang belum tentu ada keluarga atau kerabat dekat kita di sana? Dan yang pasti, apakah kita yakin bahwa kita akan diterima di tempat yang kita layani walaupun yang dilayani bukanlah kerabat kita, sama seperti Yakub yang ceritanya berlanjut kemudian dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari renungkan bersama perjalanan panjang yang pernah kita lewati ke suatu tempat dengan tujuan apa, dan sekarang ini perjalanan panjang yang harus kita lewati untuk melayani ke suatu tempat yang juga belum tentu ada keluarga dan kerabat kita. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari bersama-sama satukan hati, kita naikkan doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada Yakub pernah melakukan perjalanan panjang ke suatu negeri untuk menghampiri kerabat atau sanak saudara dari ibunya. Perjalanan panjang di mana Engkau menyertai ia senantiasa sehingga akhirnya bisa bertemu dengan keluarga ibunya, bahkan diterima di tempat keluarga ibunya adalah juga kuasa nyatamu yang jadi atas Yakub. Saat ini pun Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani pergi ke suatu tempat yang belum tentu di tempat itu ada keluarga dekat ataupun kerabat kami. Mari Tuhan, Engkau kuatkan dan topang kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami, sehingga orang-orang yang kami layani bisa mendengar kabar baik dari-Mu. Dan kami percaya Engkau juga akan menguatkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, walaupun penerimaan itu masih belum menyertai mereka. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.